Aku habis travel selama hampir 1 minggu hanya dengan 2 lensa, yang menurutku sangat cukup efisien. Dan karena kebetulan aku lagi mau travel lagi dan akan membawa setup yang sama, tapi yang ini lebih sebentar kok, cuma 2 hari. Daripada kita cuma di studio ini dan ngebahas lensanya, mending kita tiba-tiba Bandung. Ya mirip Sadako. Approve. Coba nanti casting ya. Nunggu emaknya ke toilet. Emaknya nunggu mbaknya dari toilet. Ini daripada nunggu lama, mending lu kesana. Apa gue yang kesana? Tapi masa ini bisa dibikin dulu? Ada yang belum latihan udah mau jajan. Ini lu beli yang warna ini? Enggak, ini gue lagi ngeliat mbaknya masangnya gimana sih. Itu bisa jadi backpack. Wah, Gojek friendly. Gue kan mau bikin boxing but make it cute. Boxing but cute. Oh, beda. Apa kamu jadi klip masukin tuan dulu. Yo, beda lagi. Slip, nah itu. Nice. Nice. Bismillah dia, Bang. Tambahannya dari sini kasih hook, kasih slide. Langsung masuk. Bawa slip masuk sini. Cakep. Di mana-mana. 1, 2, 3. Pose babak-babak. Jadi besok kita mau CFD. Iya, jajan. CFD D-nya jajan. Pakai jajan lama. DJAN. Jajan. Aku suka ini yang begini. Cacing kepanasan semua, guys. Setelah melaparkan diri, kita langsung. Ini bahkan baru separuh dari apa yang kita pesen ya. Not even separuh ya. Aku nggak sama ini kata aku. Keadaan setelah kita selesai makan. Udah pego maksimal. Kita di rumah makan. Ita, tuh mobil udah dikasih lihat. Pak, makasih ya. Iya. Buat kurang. Kok bisa berotot banget sih? Perjalanan ke sini sangat amazing. Silahkan dicoba sendiri untuk experience yang sangat mendekatkan diri dengan Tuhan. Buat kalian yang ngerasa kalian nyetirnya udah jago, coba main ke Puncut di tes sama Oke, Heritage. Heritage. Mau ke Heritage? Lu nggak mau? Jadi ada cerita apa? Udah nyakali bakal begitu. Dikasih bar atas bawah. Puncut itu Gak ada. bisa ya. Itu sama ABC. nasi. Nggak tahu sih. Tapi dia pink gitu, orangnya kayak sambal pada umumnya, dan itu adalah ciri khas Ita. Terasi gitu nggak tapi? Teren. Pedes. Very. Jadi yang kita tahu sejauh ini sambelnya beda dari biasanya dan pedas. Boleh minta kecap? Lo maunya dikecapin? Oh, lo kan nggak suka kecap dia. Lo gak suka kecap, tapi nggak bisa pedas juga. Gimana sih? Trying to kill himself. Help. Tadi abis nyuruh gue ngasih instruksi, gue lagi kepedesan aja. Ya, si Jas udah nangis, tinggal gue doang. Ayo Pak, lagi deh. Ada nasinya. Kita zoom ke bibirnya. Sebelah. Sebelah kanan, jontor sebelah. Anjir. Yang ini masih lanjut, guys. Masih nangis. Lucu banget. Sumpah dia tadi nangis beneran. Dia nangis terus dia diem doang. Gak bisa ngomong. Padahal Kaido jago banget makan pedes. Gak, tapi dia tetap pedes banget. Ini sambelnya, guys. Sambel yang bikin mereka berdua kepedesan. Gila. Tapi bisa gue kuatin nanti. Masih aja ditambahin. Tapi tambah lagi. Masih ditambahin. Pedes yang ada rasanya ya. Kalau di Abang Ade kan udah gak ada rasa. Lu udah kayak gitu aja masih ditambahin terus. Sambal mata air pedesan. Oh, perasaan gue main. Kok cuma segitu doang? Malah berasa. Enggak
ngomong sih, just panjang makan gila. Dia tuh masih kayak dia kayak gila sih ini. Nah gue pikir tuh Kak Jas diem gara-gara dia udah biasa. Aku diem karena aku menangis. Manis juga. Terima kasih. Pagi-pagi bahaya ini bahaya. Sekarang kita udah ada di cafe. Ini cafe apa ya? Oh, sekarang kita ada di cafe Mr. Moon and Mrs. Moon dan semuanya lagi sibuk nge-laptop. Yang ini lagi sibuk bengong. Yang satu lagi pengen lihat menu. Nah, aku lagi nge-export video yang hampir 10 menit panjangnya. Tadi ekspornya jam 11.55, kita bakal cek ini kelarnya berapa lama. Tapi kemungkinan besar ini seperti yang ngomongin di video sebelum ini yang ngebahas si MacBook Air M4. Kemungkinan besar ya ini bakal jadi titik lemahnya MacBook Air yang fanless ini ya, ketika kita perlu si laptop untuk mengerjakan sesuatu yang demanding untuk waktu yang cukup lama ya. Jadi nanti mari kita lihat ini total waktunya akan makan waktu berapa lama. Tadi mulai di jam 11.55, videonya 10 menit. Udah siap-siap buat bakal butuh waktu lama, ternyata udah ditinggal ke WC dan pesan makanan dikit, cuman baru sekitar 6 menit udah 49%. Jadi kayaknya ternyata nggak perlu nunggu waktu selama itu. Katanya ternyata kita boleh naik. Jadi di sini tuh ada kayak library gitu ya, dan kita boleh naik tapi harus lepas sendal. Hap, hap, hap. Jadi kita akan coba naik. Wah, agak gelap di atas. Halo. Pusing gak tuh? Seru juga, kita jadi bisa ngintip dari atas gini. Tuh tempat kita tadi duduk tuh. Lumayan ya, jauh juga. Ya memang lumayan. Kayaknya makanan kita udah datang dan mungkin ekspornya. Kita lihat udah seberapa jauh. Donatnya sudah datang. Ekspornya dikit lagi. Ya, udah naik. Tadi jam 12.08 dan ekspornya kelar. Berarti kurang lebih perlu waktu 13 menit buat si MacBook Air M4 untuk nge-export video 10 menit. Jadi oke lah, aku nggak tahu standar sekarang tuh gimana, tapi aku masih berpegang pada standar kalau selama dia lebih cepat dari 1:1, dalam artian kalau video 10 menit dia bisa ekspor dalam waktu 10 menit atau lebih cepat, ya berarti itu menurutku udah cukup bagus. Dan ini 13 menit untuk video 10 menit, oke lah, nggak terlalu lama juga. Very not bad actually ya buat sebuah laptop paling budget dari Apple. Ya ampun, dari tadi ternyata audionya diatur kegedean, tapi semoga audionya bisa diselamatkan semuanya. Soalnya harusnya si Harmonic Air ini punya fitur auto limiter, jadi harusnya kita aman. Terus ini baru 2 minggu nggak upload ke YouTube, udah ada fitur baru aja. Sekarang udah ada optimize your title, jadi ada A/B testing buat judul juga ya. Mungkin ada yang bisa share kalau ada yang pernah pakai si A/B testing buat title ini, apakah efektif atau tidak. Kita mau pindah tempat. Ayo ke sana, kita mau ke Fork. Yuk. Oh, langsung. Oke. Kasihan Dede pingsan nanti pas jalan. Ibu yang bikin ya, Bu? Wah. Asli. This looks very good. Sama kemarin. Wah, yang biskop juga enak. Maaf Mas, kok kita udah seru. Maaf Mang, gampang terdistraksi ya. Ada Mr. Grumpy, karena semua yang mau dipesan habis. Karena kita sampai as usual Instagram eat first. Jadi kita makan di sini tuh banyak drama, tapi semoga makanannya worth the hassle ya. Look very good. Brisket 100 gram karena yang 200 gram habis, tapi bisa pesan 3 biji. Ada ya orang ngasih pisau begini anjir. Kayak ngancem. Oh ya. Mari kita coba. Worth the hassle. Enak. Ini juga enak. Wah, gawat, semuanya enak. Jadi bakal balik lagi fix. Mana review Coklatnya sih I can taste the cinnamon, it's still there. Tapi yang coklat tiba-tiba dikasih raisin, jadi kayak suka raisin. iya, ntar the only thing I like because they kind of use like soy sauce gitu loh, jadi nggak terlalu heavy. Will buy again atau enggak? Final verdict. Kayaknya kalau gue lagi ngidam doang gitu. Toppingnya ya. Kita udah di Jalan Braga dan di sini agak sangat ramai ya. Seru banget, masih lagi motoin. Tapi seru. Feel Matcha. Ini ya, Fate yang lagi demure. Mau coba. Feel Matcha.
lebih cocok biasanya kalau Kalau gue jadi lu sih Ren ya. Aku akan mencoba. Belum satu kalimat kelar juga udah dibeli. Mantap. Kita foto booth di mana? Bandung itu suara. Ini bukan Family Mart. Karena kamu yang Hah? Buset. otak lu yang Syakalaka. males banget ngerespon dengan benar. Lawak bet ya. Coba jelasin lagi teorinya. Namanya suka kalah. Jadi, Suka-suka kali ya. Bapak Jess, kita mau foto box dengan kamera Canon 1300D dengan lensa wide 10 sampai 18. Ini dulu lensanya Casey Neistat nih 10-18 mili Canon. Pakai mouse. Orang lama. Oke, let's go. No. Oke, go. Kayak go. Apa? Ada nggak pilihannya? Belum. Mungkin takut. Masa gue depan nih, gue ngalangin dong. balik Indominya gitu. Lama banget. Sabar. Ini bisa bikin video clip di sini. Sakit dadaku, tolong diinstal musik ya nanti ya. Nih. Musiknya dub sendiri. Nanti musiknya pakai lo nyanyi. Sakit dadaku, ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku di malam yang sendu, pejamkan mataku. Sama guys, woohoo. Oke, kita akan mengisi dengan shadow. Ini yang satu sibuk banget sama ramen dan indominya dari tadi. Ini anak kenapa sih? Lu pengen Indomie ya? Ini adalah penampakan Jalan Braga setelah hujan. Tuh kenapa fokusnya ke tangan, fokusnya ke jalan. Ini rekor. Beli kopi buat di jalan. Kopinya pakai botolan. Mau beli kopi apa? Kenapa botolan? Kan di mobil. Gampang. Let's go guys. Come on. Kita lagi mau nyobain kopi yang katanya enak banget di Bandung. Flash Coffee. Kita akan mencoba. Kenapa nggak dicolok? Kalau ada toppingnya selalu buka. Mau cobain? Nggak ada contekan lagi, nggak tahu ini tadi apa. Salt something latte gula aren. Kita cobain ya. Salty. Itu kayak belum sampai kopinya even ya. Udah sedikit. Selalu tumpah Edo emang. Paling Messi emang nih selalu. Apakah dia Lionel Messi? Itu namanya memberikan kesempatan adik untuk melakukan kegiatan yang berbakti. Dapat sensasi saltednya nggak? Katanya tuh di putihnya. Iya, putihnya dapat nggak salty? Ada. Cukup salty. Gurih sih, nggak sampai asin. Iya. Mungkin aku kadar asinnya lebih di atas ini ya. Kamu terlalu banyak micin kak. Kamu tadi kebanyakan micin. Cimol. Aku hilang dulu. Pip. Nging. Kayak gitu udah ada di perhentian terakhir kita mengisi perut sebelum kita melakukan perjalanan yang panjang karena ini hari Minggu sore lagi berbarengan dengan semua orang balik. Perjalanan pulang kita bakal 3 jam kata Google Maps sih, at least begitu ya. Semoga sih beneran 3 jaman ya. Jadi dari kemarin sampai hari ini footage yang udah kita lihat dari tadi itu aku ambil semua dengan 2 lensa. Lensa yang pertama, ini adalah lensa yang lagi kita pakai sekarang. Lensa 2470 G Master Mark II. Meluruskan dulu, sebenarnya yang pengen ku bahas di sini lebih ke focal length-nya sih daripada spesifik lensa ini. Jadi sebenarnya mau pakai lensa Sigma 2470 atau Tamron 2875 juga bisa banget, bisa mendapatkan hasil yang sama. Tapi sebenarnya kalau Tamron itu kan 28 sampai 75 ya. Jadi mungkin agak beda sedikit karena lumayan berasa bedanya tuh 24 ke 28. Jadi mungkin Sigma lebih mendekati ya, atau mungkin Tamron 2040 tapi itu juga beda sih. Jadi ya, mungkin Sigma yang paling mendekati ya. Tapi kalau nggak masalah dengan 28 di wide eye-nya, mungkin Tamron juga bisa melakukan hal yang sama. Ini tuh sebenarnya lensa yang lebih cocok ketika kita melakukan konten yang terplan ataupun kita lagi di belakang kamera. Jadi kemarin pas si kakak Ren ini yang lagi mengoperasikan kameranya, itu cocok banget tuh. Dia di 24 ngerekam orang lain pas, dan bisa di zoom juga ke 50 bahkan 70 ya untuk ngambil detail-detail makanannya segala macam. Jadi ini all around zoom lens yang bisa dipakai untuk mendapatkan ini medium lens ini sekitar 35. Bentar cek dulu. Habis ngecek bener, ini kita lagi pakai di sekitar 35 mili dan frame-nya seperti ini. Nah, enaknya zoom lens ya itu, kita bisa pakai framing di 24 mili, 35 mili, 50 dan 70 mili semua dengan satu lensa. Ini BTW sebenarnya dia ada di meja sebelah, jadi aku nggak bisa membuka. Tapi nih buat kasih gambaran, ini kita ganti ke 24, 35, 50,
Semua cuman dengan kita ngeganti focal length-nya. Jadi posisi si kamera ini nggak berubah sama sekali. Wah, makanannya kayak udah mau datang. Kita lanjutin lensa kedua setelah ini. Selamat siang. Tentu saja kita nggak jadi ngebahas lensa keduanya setelah makan karena udah ngantuk. Jadi kita buru-buru pulang. Ini udah beberapa hari setelah klip terakhir. Hari ini kita sudah sama. Saya lagi. Tapi sekarang beda ya. Sekarang gue ke utara sekarang. Oh iya, gantian. Lagi. Bosan nggak ya yang nonton? Ini kita lagi pakai lensa kedua kita. Ini lagunya agak kenceng sih, kita tukar mic dulu deh. Nah, jadi kita tuh sekarang lagi ada di lensa Sony 11mm f1.8. Jadi sekarang kita tuh ada di lensa Sony 11mm f1.8 dan kita pakai di full frame mode walaupun ini lensa APS-C. Makanya bisa dilihat tuh di sekeliling kita nih ada banyak vignette. Tapi sebenarnya kita bisa pakai dia dengan clear image zoom kayak gini. Jadi ini kayak APS-C mode dan bakal aman banget dari vignette-vignette-nya. Bisa juga kita nyalain dynamic active steady shot-nya. Kan namanya bukan dynamic active steady shot deh. Dynamic active, tahu nggak namanya apa? Dynamic active steady shot ya benar. Oh, ternyata namanya dynamic active aja. Ya udah kita sebut aja dynamic active steady shot biar gampang ya. Kita bisa juga nyalain dynamic active steady shot-nya dan hampir nggak kelihatan vignette sama sekali. Paling tinggal di crop 10% aja di editing. Dan ini kalau kita bawa jalan, kayak di beberapa bagian ini benar-benar kayak gimbal gitu loh. Maaf. Tapi kalau kita geraknya terlalu ekstrim gitu ya tetap bakal kelihatan lagi vignette-nya karena ini kan sebenarnya stabilisasi secara digital ya. Dan sebenarnya ini akan lebih efektif kalau kita crank shutter speed-nya, jadi kita nggak ngikutin 1/180 degree rule, tapi kita lebihin gitu, misalnya 1/100, 1/200, itu hasilnya akan lebih efektif. Tapi ya gimana ya, kayak agak aneh aja gitu loh kalau nggak ada motion blur pergerakan kita kan, kayak aneh deh ya. Tapi itu preferensi masing-masing sih. Kadang-kadang kalau kepepet juga aku prefer naikin shutter speednya dibanding tutup aperture-nya karena ya nggak apa-apa, preferensi aja sih. Tapi kalau diperhatiin sebenarnya di video ini dan beberapa video belakangan ini juga sebenarnya aku lebih cukup sering lah ngebiarin vignette tetap ada karena ini kayak suatu looks tersendiri gitu ya, kayak video-video skateboard zaman dulu, tau gak sih yang pakai visai gitu. Kalau tahu berarti Anda sudah tua. Seru aja gitu, dan karena dia sebenarnya ini kan 11 mili ya, jadi kalau kita cuman pakai IBIS kameranya pun kita bawa jalan gitu, shake-nya juga masih oke gitu loh, nggak lebay banget yang sampai bikin pusing gitu, gempa gitu loh, kayak masih oke lah. Jadi kurang lebih begitu alasan kenapa aku suka banget bawa dua lensa tersebut, dan contoh-contoh hasilnya juga udah lihat dari tadi ya. Coba lihat, ini ZV-E1 plus si Sony 11mm itu bener-bener kayak setup APS-C gitu loh, compact banget tapi powerful gitu loh. Dan si 2470 sebenarnya ini termasuk kecil untuk ukuran sebuah lensa 2470 f2.8, tapi ya bukan lensa yang paling kecil juga. Emang dia paling kecil di kelasnya, tapi ya ini tetap lumayan gede. Sebenarnya sekarang udah banyak, mungkin kalau pengen lebih compact dan ada di ekosistem Sony bisa coba cek Sony 2450 f2.8, itu juga kecil. Dan kalau nggak masalah sama f4 mungkin bisa cek lensa 2070 yang f4, atau nggak yang kita sempat bahas tadi juga ada dari Tamron dan Sigma juga. Silahkan pilih aja, yang penting sebenarnya tuh vokalingnya. Dan mungkin yang paling penting sebenarnya kita tuh mengenal diri sendiri ya, style shooting kita tuh seperti apa sih, apa yang lebih kita prefer. Jadi kalau aku pembagiannya ya simple, kalau lagi mau nge-vlogging, mau ngerekam diri sendiri ya pakai si lensa yang ultra wide ini, dan kalau lagi pengen sesuatu yang lebih versatile gitu, ya udah aku bakal pasangin si 2470. Dan kalau malas gonta-ganti sebenarnya kalau memang lagi kepepet banget 24 mili kita taruh di depan muka kita gini, sebenarnya juga masih bisa lah dipakai untuk vlogging gitu ya. Aku nggak bilang ini yang paling efisien, tapi masih bisa kalau kepepet dan malas gonta-ganti lensa, atau mungkin pengen satset gitu, lagi ribet lagi gonta-ganti lensa gitu, bisa 24 mili dipakai begini, dan hasilnya kurang lebih begini. Contoh hasil ketika kita memakai lensa 24 mili untuk vlogging. Jadi nggak yang paling maksimal, tapi bisa kalau kepepet lagi buru-buru atau gimana gitu misalnya. Jadi itu adalah lensa yang gue pakai udah di 2 trip yang berbeda ya. Semoga membantu, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.